Panging bantuin lah, bantuin. Promosi jamu Indonesia. Cheers. Guys, kembali lagi bersama aku Rudy dari Beijing, Tiongkok. Hari ini aku mau menghadiri sebuah acara peresmian restoran Indonesia di Beijing sini. Sebuah restoran baru yang akan turut meramaikan dunia kuliner di Beijing sini. Tentunya dengan menghadirkan cita rasa kuliner Indonesia. Nah, ini lokasinya di Shouchuang Langyuan Station, sebuah area yang cukup artistik. Banyak toko-toko yang menjual produk seni dan kreatif. Tentu juga banyak coffee shop dan restoran ya. Jadi banyak anak muda yang datang ke sini buat bersantai, foto-foto. Karena tempatnya memang cukup instagramable di sini. Dan sekarang suhu di Beijing sini sudah mulai menghangat ya. Sudah memasuki musim semi. Suhu hari ini, suhu tertingginya 14 derajat Celcius dan suhu terendah 3 derajat Celcius. Nanti minggu depan sudah bisa mencapai 20 derajat Celcius di siang hari ya. Tapi pagi sama malamnya masih agak dingin. Jadi kadang kalau keluar rumah itu agak bingung mau pakai kostum apa. Dan hari ini aku juga mengajak dua teman aku, teman orang Tiongkok. Aku minta mereka datang ikutan biar bisa merasakan cita rasa kuliner Indonesia juga. Ini sekarang aku udah mau hampir sampai nih ke restorannya. Sudah mulai kedengaran suara gamelan ya. Nah, ini kita udah sampai di restorannya, namanya Warisan. Ladies and gentlemen, so Warisan Roma Indonesia is actually the first Indonesian promotion hub in China. And as you can see here, we have restaurants, we have cafe, and we also have cultural houses to promote the products, the tourist destination, and also investment opportunities in Indonesia. It was actually initiated by 3 members of the Indonesian diaspora in China, namely Vini Darmawan, William, and Gandhi. So their goals are not just to build a promotion hub for Indonesia, but also creating a place that can foster closer ties between the people of Indonesia and China. Now, without further ado, please join me in welcoming the founder and CEO of Warisan Roma Indonesia, Ms. Vini Darmawan, to deliver her speech. I would like to welcome everyone to Warisan Roma Indonesia in Beijing. Warisan in Bahasa Indonesia means heritage. Today, we celebrate the official opening of our center in Beijing, the heritage of the culture of Indonesia. We have traditions that exist for generations, and UNESCO has granted 12 items with World Intangible Cultural Heritage status, and some of them are here at Warisan. They are batik, like what I wear tonight, and everyone, and also songket, fabric, gamelan instruments, which is the one that you just enjoyed, which is now is the art of healing music instruments, and also the keris, then wayang and the puppets that you can see at the back. Here at Warisan, we bring and share the premium quality of Indonesian coffee, handmade crafts by Indonesian creative dedicated artisans, largely supported by Bank of Indonesia. We have authentic Indonesian food, traditional musics by the gamelan and angklung. And more of Indonesian-made high-quality products will be available here on site and online store. Warisan Roma Indonesia proudly established China Gamelan Society. The traditional instruments originated from Indonesia now is very popular as art of healing instruments. Pertama-tama Mbak Vini, Mas Willy dan Mas Gandhi yang saya banggakan dan muliakan. Sekali lagi terima kasih atas gagasan yang luar biasa
sehingga sekarang bisa terwujud dalam warisan rumah Indonesia. Saya masih ingat waktu Mbak Vini, Mas Willy sama Mas Gandhi di pojok di Wisma mulai bahas mengenai ide ini, mungkin pada saat COVID kali ya, waktu COVID. Jadi COVID creates creativity to three of them, dan akhirnya bisa terwujud pada hari ini. Tentunya saya sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok dan seluruh staf yang berada di KBRI Beijing akan mendukung sepenuhnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di warisan rumah Indonesia. Kehadiran Pak Konjen Guangzhou beserta Ibu, Pak Konjen Shanghai beserta Ibu juga akan mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Tadi saya ditanya Nining, favoritnya apa di sini? Saya belum coba, tapi saya jawab aja sop buntut. Jadi kalau nggak ada sop buntut silahkan dibuat ya. Rudy belum tanya saya, nanti saya jawab belakangan kalau Rudy. Mungkin gado-gado kali. Sekali lagi selamat untuk Mbak Vini, Mas Willy, Mas Gandhi, dan warisan rumah Indonesia. Sebenarnya kita rencananya mau dibuka tahun lalu, tapi terus kita diskusi harus dibuka pada tahun naga, karena tahun naga akan membawa rezeki buat kita semua dan tentunya juga buat warisan rumah Indonesia. We would like to express our sincere gratitude to the support that we have gained from His Ambassador like all the time. Let's take a photo together, ladies and gentlemen. How about another round of applause? 我们再次把掌声送给他们，感谢大使先生一直以来对瓦里山的支持。Now we would like to invite to the stage Mr. Ambassador to sign his autograph to mark the official inauguration of the Gamelan Society here at Warisan. Welcome. 好的，谢谢 ，Thank you very much。让我们再次掌声响起来，祝贺我们瓦里山的嘉美兰炫运社区的成立。好吃。大使先生说特别的好吃。Silakan. Ore. Hitung ya, 1, 2, 3. Hitung mulai. 1, 2, 3. Nah, teman aku udah datang. Halo. Hello. 聂进成。Hello。叫什么？我叫曾慕涵。你五一要去印尼？对呀，我五一要去印尼呀。对，去印尼哪些地方？雅加达、日惹，还有万隆。跟你男朋友一起去几天啊？1天吧。啊。从5月1号到5月6号。找到导游了吗？没有任何计划。没有任何计划。想去。好，行，那边挺好玩的，你们选那几个地方，哦，棒。Rudy 推荐的。感觉怎么样？这个印尼餐厅，这个氛围怎么样？挺好的，挺有异域风情的吧？是吧？在北京的话，到目前为止还没有这种地址。它不仅仅是餐厅，还有咖啡馆，它也是介绍印尼文化吧？是，明显有那种，就是不是主打的餐厅来那种，更有一种这个家餐馆的感觉。我看了半天要吃那个牛肉。Dengan siapa namanya? Vivin. Di sini udah lama? Sudah 20 tahun. Wow, menikah dengan orang sini? Iya. Oke, ibu-ibu Indonesia di Beijing. Iya, ibu di Beijing. Emak-emak. Emak-emak.
Sering arisan nggak ibu-ibu di Beijing? Dia sering arisan. Saya arisan sebulan sekali. Kumpul sama ibu-ibu Indonesia semuanya. Terus cobain dulu. Oke, thank you. Oops, thank you. Jiwa keibuan ya, karena baru punya baby ya. Nining datang juga. Gimana hari Halo. ini? Yang ini pedas banget. Yang mana pedas? Urap-urap. Urapnya? Ya, itu pertama kali saya coba ini. Pertama kali makan Ya. urap. Gimana, bisa diterima nggak? Baguslah. Ah? Baguslah. Berusaha. Gimana restoran nih? Bagus nggak? Restorannya bagus, desainnya bagus, banyak unsurnya dari Indonesia dan yang lebih khas itu hari ini ada beef rendang. Beef rendang kesukaan Nining. Kita kan sudah beberapa kali Ya. diundang ke kedutaan, ke event itu nggak ada beef rendang. Oh. Tapi kali ini ada. Gimana rasanya? Aku belum cobain nih. Mantap ya? Asli Indonesia ya? Saya nggak tahu apakah otentik, karena saya nggak tahu apa itu otentik. Oh, nanti aku Ya. makan deh. Ya, coba. Nanti Oke, kasih oke, coba oke. kepada saya. Ini konsepnya bagus ya, memperkenalkan budaya Indonesia juga di Ya, sini. ya. Ini bisa menjadi pusat kebudayaan Indonesia. Tadi saya ngobrol sama Pak Handi, dia bilang dia seorang pelukis. Nah. Dia bilang dia ada rencananya nanti membuka pameran lukisan di sini. Wow. Dengan di lokasi ini bisa dia rasanya bisa lebih Pertukaran bagus. budaya Ya, juga sebenarnya. Ya. Katanya nanti ada kelas kesenian juga, gamelan, kelas bahasa Indonesia. Di atas ada kamera. Ya, nanti aku lihat ke atas deh. Oke, selamat makan. Sukses ya. 这个吃的是什么？牛肉汤。感觉还可以吗？炖得很烂，然后加了香料，但是不知道是什么香料，吃得惯吗？这种香料？怎么都吃得惯。这应该是鸡肉汤，哦，鸡肉汤。有一点咸，但有点是调味咸挺好的。 Makan. Kelihatannya menggiurkan nih, otentik. Cobain dulu bumbu rendangnya. Hauts. Ini rendangnya enak juga. Dan nih bapak-bapak dan ibu-ibu di Beijing sini. Halo, gimana hari ini dengan makanannya puas? Rame-rame, makanannya enak banget. Makanannya enak. Sukses terus ya Bu Vini ya. Buat Buk Vini ya, Pak Gandhi juga, Pak William juga. William, bukan William Wongso tapi William dari Shanghai. Dia juga ya sukses Iya. terus. Dekorasinya sangat Indonesia banget kan. Mudah-mudahan mengobati kangen kita yang ada di Beijing. Dan tentunya bisa memperkenalkan budaya Indonesia kepada orang asing. Tiongkok sini ya. Betul. Ya, Tidak usah orang Tiongkok, tapi diplomat-diplomat yang lain juga bisa kami bawa ke sini. ya. Pak Dubes, jauh hari orang Mangun. Apa kabar, Rudi? Saya sehat, Bapak gimana Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Bapak ini akhir-akhir ini sibuk banget terbang sana sini. Kan promosi Indonesia, Ya, cari buyer, cari investor, Hmm. dan lain-lain. Dan ini salah satu hasilnya mungkin ya, atas dukungan Bapak juga dibuka Oh, iya. warisan rumah Indonesia ini. Ya, memang benar. Ini idenya sudah lama, sering dibahas, dan akhirnya terwujud sekarang warisan rumah Indonesia. Selain itu, produk-produk UMKM juga di display di sini, khususnya UMKM binaan Bank Indonesia. Ya, tadi saya ada kayak stand gitu di sana ya. Betul. Jadi makanan, produk-produk Indonesia, khususnya produk-produk UMKM. Malah nanti kita bisa adakan juga forum-forum investasi secara kecil di sini. Saya juga berniat mengundang beberapa media ke sini untuk update Indonesia. Ya benar. Terus mempromosikan mungkin buat anak muda di sini Betul, juga. betul. Ini kan daerahnya bagus ini, daerah distrik seni kalau nggak salah. Ya, daerah benar, ini. benar. Betul. Tentunya kami di KBRI, seluruh perangkat KBRI mendukung sepenuhnya. Oke, semoga nanti ke depannya bisa lebih banyak lagi ya tempat-tempat seperti ini di Tiongkok City. Iya, kita sudah punya di Guangzhou, kita sudah punya di Shanghai, ada beberapa di kota-kota kecil. Nah, ini sekarang di pusat ibu kota. Ya benar. Sebenarnya aku punya banyak teman anak muda orang Tiongkok sini. Mereka sebenarnya tertarik dengan Indonesia. Tapi kadang mereka kurang tahu
kurang paham dengan Indonesia. Betul. Sekali-sekali ajak mereka ke sini. Kita makan sama-sama di sini. Tadi ada 2 orang saya ajak ke sini. Oh ya? Iya, Oke, good. Oke, makasih ya, Pak. Mudah-mudahan lancar semua. Sukses untuk Warisan Rumah Indonesia. Sukses juga untuk Rudy. Sukses juga untuk kita semua, untuk Pak Dubes Johari Orang. Amin. Bagaimana kabar? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas Rudy. Tadi lihat nggak? Tadi datangnya telat, maaf. Nanti diajarkan juga seni tari Indonesia di sini. Iya, rencana tari, musik, rencananya ada kegiatan seperti itu. Kelas seni lah ya. Iya, benar. Oke, itu masih rencana, masih wacana. Iya, masih rencana. Ya memang udah di plan sih. Memang kita ada kelasnya seperti itu. Itu diadakan pada hari-hari tertentu aja atau gimana? Mungkin 1 minggu 1 kali seperti itu, tapi bergantian programnya. Ya. Nah, minggu ini gamelan atau berapa kali gamelan, baru tarinya beberapa kali gitu, atau diselang-seling. Oke, mantap, semangat ya Bu. Terima kasih. Keren sekali ya Bu ini. Terima kasih Mas Rudy. Pak Risnandar, gimana nih? Udah ada tempat baru nih buat mengajarkan gamelan ya? Iya. untuk aktivitas gamelan dan tari nanti ke depannya di sini. Mungkin Sabtu Minggu lah ya? Iya. Pas libur weekend itu kan. Ya. Nanti kita coba weekend kelas di sini nanti. Wah, keren sekali loh. Iya. Bangga. Aku pengen ikutan kalau ada kelas gamelan. Sip. Aku ajak teman juga nanti. Iya. Yang banyak yang Chinese-nya. Iya, yang Chinese. Pasti dong, biar mereka belajar juga kayak seni budaya Indonesia ya kan. Iya. Oke. Terus di sini ada spot-spot yang nanti ke depannya juga untuk promosikan UMKM kan. Bener. Malah saya itu kemarin sudah ada ide kan di Bank Indonesia ini loh. Bagaimana itu nanti di dalamnya itu kalau kita ada papan kita taruh kelir, nanti kita bisa main wayang di situ. Wah, keren. Jadi, nanti makan sambil nikmatin wayang gitu. Oke, nanti aku ajak teman-teman ramein acaranya. Oke, enjoy Pak. Iya. Iya, jadi. Ayo jelasin ini apaan nih? Temen aku nanya loh, ini apaan? 你们想知道这是什么是吗？ Lu bisa bahasa Mandarin, lu jelasin dong. Gua nggak tahu bro itu bahasa Mandarinnya gimana ngomongnya, gua juga itu rapat wangi, bantuin. 这个ja木怎么说呢？ Nah itu juga. 这个应该是印尼的特色传统特别药材饮料吗？ 也是算个饮料的，这个是我们跟中国就是算的是那个中药的药材吧？药材对。然后这个是如果对女士的话，就最好是对你们的那个，不好意思啊，我不是没有别的意思，就那个你们的那个下边那个那个好。对。然后男的话就让身体是有香味儿。 就没有那种臭味儿了，呀，是这样，这个想尝尝吗？但是这个好喝，对，真的很好，对女士特别好，对女士特别好。Rapat wangi， 叫 rapat wangi， 所以不是椰桃啊？不是椰桃，不是，想尝尝吗？可以尝吧。啊 ，promosi jamu Indonesia。那你们俩一起对吧？先尝一尝，好喝的。 有姜，对，有点酸味儿，对，感觉挺清爽的。对，那你尝一尝，女士。对，姜味儿比较重。这叫加木。因为为什么酱比较重的话，就是因为说实话是本来就是苦味，本来是味道是苦，对，所以他们讲的糖啊，加糖。像姜糖茶，但是姜糖，但是酸味儿很多。对。 但我反而喝不出原来那个食材的味道了。没有什么味道，原来主要就是这香味都盖住了。不好意思啊，这个就解释，这个就是啊，没有别的啊，就是你那个女士有时候解放就戴久了就有点，然后拉半是意思就让它挺直一点，就跟眼睛的一样，是这个意思。但是这个就是对，不是没有别的，就是这个意思啊。 是这样的，还有wangi 是香的意思。所以
然后对那个女士的那个像没有人奇怪的。难怪你不给人笑。就是这个翻译这个的。我也不好意思说呀，主要是啊。不好意思说这个。难得。为什么那个米饭要做成一个塔的形状呢？这个我们叫做墩泵。东泵。对，墩泵。然后一般就是比如说什么开业仪式啊，或者什么庆典啊，都会有这个。所以只有就是有一些节日仪式的时候才会把它做成这个造型。啊，对，而且它有寓意的，东泵。你看，就为什么上面就是塔形呢？就是尖尖的，也有步步高升的意思吧？对。Ide ini sebenarnya sudah lama. Memang kecintaan saya terhadap Indonesia dan juga art, batik terutama. Saya juga kolektor batik dan juga lukisan-lukisan Indonesia, kain-kain, terutama kain-kain tua, kain-kain yang songket, ya. Dan dengan lamanya saya bermukim di China, saya tidak pernah menemukan makanan khas Indonesia, ya. Dan ini menjadi salah satu misi dan visi, ya, untuk memperkenalkan soft power Indonesia ke China. Bagaimana Ibu melihat soft power Indonesia ya untuk diperkenalkan di China mungkin ke seluruh dunia bahkan? Itu luar biasa sekali yang belum kita explore, ya. Salah satunya makanan, art, fashion. Banyak desainer-desainer Indonesia yang artisan-artisan yang sangat kreatif, ya, yang produknya itu belum dikenal, bahkan di Indonesia pun, dan di luar negeri dan di pasar Cina itu saya yakin sekali desainer Indonesia itu akan mendapatkan tempat yang sangat spesial di sini. Jadi banyak sekali orang China itu yang travel ke Asia Tenggara, terutama turis-turis travel lokal sini hanya mempromosikan Singma Thai, jadi cuma Singapura, Malaysia, Thailand, tidak nyambung lagi ke Indonesia. Jadi untuk memajukan lebih orang mengenal banyak Indonesia itu ya kita harus juga memulai juga dari promosi gencar untuk pariwisata. Terima kasih. Oke, makasih Bu. Sama-sama. Dan di samping aku sudah ada founder lainnya dari Warisan Rumah Indonesia dengan Pak Gandhi. Sehat Gandhi. Pak Gandhi? Siap, Pak Rudi yang sangat terkenal. Jadi Pak Gandhi ini selama bertahun-tahun ini menjadi jembatan ya, pertukaran budaya antara Tiongkok dan Indonesia. Ya. Dan salah satu founder, aku pengen tahu ide dari Bapak sendiri dalam pembukaan warisan ini apa Pak? Ya pertama seperti tadi Koh Rudi cerita bahwa banyak sekali orang China itu tidak tahu budaya Indonesia. Ya tahulah budaya Indonesia misalnya alat musik angklung. Tapi dari hal simpel aja orang Tiongkok itu nggak tahu orang Indonesia suka makan apa, suka baju apa dan lain-lainnya. Kalau ke Indonesia atau travel taunya Bali. Ternyata Indonesia banyak yang lebih bagus lagi. Dan satu lagi kuliner. Ternyata kuliner Indonesia banyak dipengaruhi oleh budaya Tiongkok. Dan itu juga yang membuat kami semua membuat di sini biar orang Tiongkok datang ke tempat ini merasa orang Indonesia tuh hangat, happy dengan musik dangdut. Ini ada Didi Kempot di sini, ramah dan makanannya itu bervariatif. Karena yang sama ini orang Tiongkok taunya makanan Thailand, keramahan Thailand. Sebenarnya orang Indonesia tuh lebih ramah. Makanya kita bilang ini warisan rumah Indonesia atau Indonesian Heritage, House of Indonesian Heritage. Jadi benar-benar ini loh Indonesia. Kita chefnya orang Indonesia, pendirinya orang Indonesia, barang-barang Indonesia, kita disupport pemerintah Indonesia. Orang Tiongkok pun yang datang ke sini aja kaget ada barang yang tidak pernah dilihat ya. Otentik Indonesia sekali gitu. Dan makanan juga gitu. Ini semuanya langsung didatangkan dari Indonesia. Ini ada tulisannya dari BIS UKM Corner ini ya, ini dari produk-produk yang dihasilkan oleh pengrajin UKM. Emang nggak gampang masuk produk ke Tiongkok, Indonesia, tapi kita berusaha menjembatani. Tapi makin ada kesulitan, ada tantangan, itu yang menarik bagi kami. Kayak kami waktu mendirikan Warisan Rumah Indonesia tidak gampang juga, banyak kendalanya, perizinan dan lain-lain seperti Bu Vini tadi cerita. Cuman itu tantangannya dan akhirnya ternyata terjadilah ini. Kalau untuk rencana jangka panjangnya Pak, warisan ini mau dijadikan tempat seperti apa? Ini akan menjadi Indonesian Promotion Hub.
Ya biasanya orang Indonesia Promotion Hub itu sifatnya cuma tempat pameran. Tapi di sini ada restoran, ada kafe, ada rumah budaya, dan ada tempat buat workshop. Nah jadi seperti target kami itu pengen lebih banyak orang Tiongkok mengenal budaya Indonesia. Jangka panjangnya di sini nanti selain kita ada display barang, ada makanan juga untuk ini. Nah itu kita akan buat kayak sekolah gamelan. Karena kita membuat itu namanya Zen of Gamelan. Dengan belajar gamelan, hati menjadi tenang. Nah itu yang kita juga kembangkan bahwa kalau orang Tiongkok belajar gamelan itu, nah kita rencana setiap weekend ada gamelan. Karena akhirnya tadi kan Pak Duta Besar meresmikan Indonesian Gamelan Community. Nah itulah yang kita mau jangka panjangnya. Jadi ini baru start hari ini. Kita akan selamanya di sini supaya orang Tiongkok paham dan mengenal budaya Indonesia lewat warisan rumah Indonesia. Dan satu hal lagi tentunya ini sangat membantu UMKM di Indonesia juga dengan diperkenalkannya produk-produk UMKM di Indonesia ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Gandhi. Sukses ya. Orang terkenal di Tiongkok ini. Mantap. Mantap. Ini juga mantap. Oke, makasih. Terima kasih. Cheers. Ya. Sampai guys. Bukan pancu, tapi jamu. Dan di sini ada tumbler batik juga, keren ya. Wah, ada Buksiska Suitomo di sini. Nah, samping aku salah satu foundernya juga dengan Bro Will. Hai, halo. Gimana nih? Salah satu orang Indonesia yang bergerak di bidang F&B, sudah go internasional loh ini. Waduh, iya. Dulu pernah ke US pernah juga ya? Saya di US dulu. Studinya di Switzerland, 4 tahun di sana, habis itu kerja di US, habis itu di China. Di China udah hampir 14 tahun sekarang. 14 tahun? Yeah. Tentunya udah ngerti banget dong dengan seluk-beluk selera orang sini. Iya, ya lumayan. Tapi orang-orang sini untuk masakan Indonesia kurang terlalu mengenal ya. Jadi makanya kita ada kerinduan untuk menyajikan masakan Indonesia apalagi di Beijing, di China khususnya di Beijing. Menurut Will, potensi dari kuliner Indonesia untuk disukai oleh orang sini dan alasan mengapa kuliner Indonesia selama ini masih kurang dikenal ya di sana sini. Iya, ini potensinya besar sekali jadi karena sekarang belum banyak orang kenal yang mengetahui tentang masakan Indonesia kan. Jadi di Beijing udah ada, ini restoran kedua sebenarnya di Beijing. Udah ada satu restoran namanya Nong Nong. Ini restoran kita yang kedua, tapi skalanya lebih gede, lebih besar. Dan kita lokasinya di daerah Embassy. Jadi untuk menarik masyarakat lokal yang di daerah sini, lebih ke young generation dan juga teman-teman dari Embassy. Jadi untuk masakan Indonesia, saya dulu pernah waktu saya di Westin Beijing, kita pernah ngadain namanya Bali Food Festival itu 2 tahun yang lalu. Lu juga datang waktu itu? Pernah ikut kan? Terus makanya dari feedback dari masyarakat dan juga dari salesnya kita waktu itu sangat bagus sekali. Jadi waktu itu 1 bulan kita dari segi pendapatan, dari segi media, exposure itu sangat bagus sekali. Nah makanya kita ada keinginan ya, ada kerinduan kenapa kita nggak bikin sendiri. Makanya kita berpartner bertiga sama Gandhi sama Vini untuk membuka restoran ini namanya Warisan Indonesia yang di Beijing. Oke, semoga kuliner Indonesia dengan adanya warisan rumah Indonesia ini bisa lebih dikenal lagi ya. Tentunya nggak cuma kuliner ya, banyak juga yang dari sisi budaya, seni budaya Indonesia ditampilkan juga di sini. Iya, jadi kita juga ada ini namanya Indonesia SME Corner kan untuk mempromosikan produk-produk Indonesia, apalagi dari yang UMKM yang ada di Indonesia kita promosikan lewat restoran kita ini. Oke, sukses selalu bro. Thank you. Datang ya, waktu ke Beijing harus datang. Ya buat teman-teman yang mau datang Beijing boleh datang melihat-lihat ke sini, bagus. Sip. Thank you for coming. Nah ini lantai 2-nya. Luas juga loh guys. Dekorasinya juga penuh dengan nuansa Indonesia. Di sini ada tempat buat main gamelan juga.
Wow, ini luas banget. Dan di sini ada private room gitu juga buat adakan event atau acara kumpul-kumpul gitu kah? Oke guys, jadi sekian dulu buat vlog kali ini. Semoga dengan adanya warisan rumah Indonesia, budaya Indonesia bisa lebih dikenal lagi oleh orang Tiongkok di sini dan tentunya bisa membantu mempromosikan pariwisata, budaya dan lain sebagainya. Oke, sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Bye bye.